Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Qala Allah Ta'ala di Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam balaghana wal ayah sadaqallah wa sadaqar rasulun nabiyul habibul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para siswa-siswi MAN 21 Jakarta, khususnya kelas 12 agama, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur dan banyak rezekinya, yang halal yang berkah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku tercinta, terkasih dan tersayang, kali ini tema kita yaitu tentang pembelajaran senam ketangkasan ya. Senam ketangkasan terdiri dari yaitu roll, back roll gitu ya. Ada kayang, ada sikap lilin, salto dan sebagainya. Tapi untuk dasar-dasarnya saja dulu kita pembelajaran kita yaitu tentang roll. Apa sih roll? Roll adalah berguling ke depan. Apa sih back roll? Back roll adalah berguling ke belakang. Sehingga kita mengetahui yang namanya sikap dasar-dasar guling ke depan dan guling ke belakang. Roll dan back roll. Nah, saat kita melakukan roll ya, kita harus menyiapkan diri kita dulu ya. Sebelum kita melakukan itu aktivitas senam ketangkasan, maka kita harus terlebih dahulu pemanasan sehingga tidak cedera otot kita dan otot kita bukan tidak baik, menjadi lebih bagus lagi dengan pemanasan. Apa saja pemanasan itu Pak Jaya? Pemanasan terdiri dari melenturkan otot tangan seperti ini, tangan ke atas, lurus ke atas, samping, lalu ke samping kanan dan samping kiri, dan ke depan. Lalu dihentangkan tangan, dilepit ya, seperti ini, tangannya kanan dan kiri. Ini selalu kita lakukan untuk pemanasan. Tangannya pun, sikunya ya sama ditarik, sampai terasa agak nyeri, sedikit nggak apa-apa ya. Sama ini juga, untuk pemanasan, dan kepala juga agak dimiringkan. Agak ditarik, seperti ini, hitungan sampai 8. Nah seperti ini. Nah itu untuk pemanasan, dan kaki juga ya, kaki juga dan sebagainya, sehingga seluruh tubuhnya merasa renggang dan siap untuk melakukan senam ketangkasan yaitu roll. Nah untuk roll sendiri itu nanti ada kita praktekkan, sehingga kita harus tahu dulu roll dan sebagainya. Nah roll berguling ke depan, jangan sampai kita bergulingnya itu dengan menggunakan kepala. Kalau menggunakan kepala, apa yang terjadi? Ada otot-otot di leher dan sebagainya, itu akan terjadi cedera. Makanya ini harus dilatih, harus dipraktekkan dulu. Kalau tidak dipraktekkan nggak bagus nantinya, seperti itu. Begitupun back roll berguling ke belakang. Apa aja yang step-stepnya dalam guling ke belakang? Itu ada step-stepnya, ada tahapan-tahapannya. Kalau nggak ada tahapan itu nggak terjadi guling ke belakang. Maka dari itu harus kita sadari bahwa roll dan back roll juga penting, harus kita ketahui tahap-tahapan atau step-stepnya, sehingga kita berguling dengan benar dan bagus dan lancar. Oke, aku tercinta, terkasih dan tersayang, di sini ada matras ya, di depan kita ada matras. Kita harus melakukan stretching dulu, dan nanti kamu juga akan mencontohkan stretchingnya. Bagaimana stretchingnya akan dicontohkan oleh step kelompok dan sebagainya untuk stretchingnya. Nah, stretching semua dilakukan oleh atlet senam lantai atau siswa-siswi senam lantai harus melakukan stretching. Terus bagaimana cara rollnya? Nanti dicontohkan ya oleh para siswa MAN 21 Jakarta. Saya ingatkan lagi, dalam pertemuan ini senam lantai ini sangat antusias, dan jangan sampai senam lantai ini kamu melakukannya salah. Karena kalau melakukan salah sedikit saja, apa yang terjadi akan mungkin leher terkilir, atau tangannya kesleo, atau urat-uratnya mungkin ada yang salah dan sebagainya. Hati-hati sekali ya. Kenapa? Ini senam lantai menggunakan badan kita, tumpuannya. Nah, jadi manfaat senam lantai ini banyak. Ya, manfaat senam lantai, ada tujuan senam lantai, manfaat senam lantai, dasar-dasar senam lantai. Dasar-dasar tadi ya, apa senam lantai itu? Ada roll, ada back roll, ada kayang, ada salto, ada sikap lilin. Itu dasar-dasarnya. Terus lagi apa tujuannya? Tujuannya adalah untuk melatih otot kelenturan tubuh kita menjadi lebih bagus.
kita punya ketangkasan. Apabila kita di jalan, kita menggunakan motor, tiba kita jatuh, kita bisa salto gitu. Kita bisa melakukan roll, back roll, nah kita fungsikan itu. Manfaatnya banyak. Untuk berolahraga juga tubuh kita menjadi bugar, sehat, dan tubuh kita juga bisa lentur dan sebagainya. Itu manfaatnya. Ya, jadi ada manfaat, ada dasarnya, tujuannya juga ada tadi. Tujuannya supaya kita lebih mengetahui, lebih memahami apa yang namanya senam ketangkasan. Nah, saya contohkan sedikit tentang ketangkasan, yaitu roll depan, seperti ini. Tiga. Oke, posisi pertama tangan ke atas, 1, 2, tangan ke samping, 3. Ya, ada tangan kembali lagi posisi semula. 3, 4. Ya. 5. Angkat dulu kepalanya. 6. Lurus seperti ini. Nah, jadi kepalanya tidak kena ya, secara itu tengkuknya yang kena, bukan kepala, tapi tengkuk dan lurus seperti ini. Ini dasar, awal dasar. Selanjutnya, kalau kita udah biasa, udah bisa nongkrong seperti ini nanti. Pas tadi rollnya harus seperti ini dan diri kembali seperti itu. Oke, depan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 seperti itu. Jadi posisinya pas, ukurannya pas 8. Seperti itu contohnya, nanti akan dilakukan contoh ulang oleh para siswa-siswi Mandor 1 Jakarta. Oke, dari Pak cukup sekian. Mungkin nanti ada pertanyaan-pertanyaan dari para siswa Mandor 1 Jakarta tentang senam lantai. Kami persilakan untuk bertanya. Terima kasih. Coba. Aku anak sehat, tubuhku kuat, karena ibuku rajin dan cermat. Semasa aku bayi, selalu diberi ASI, makanan bergizi dan imunisasi. Sekian Berat dari badanku ditimbang apa yang kami selalu. praktekkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Setiap waktu, bila aku diare, ibu selalu ada. Pertolongan oralit selalu siap sedia. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang terhormat Bapak Jaya selaku guru penjas orkes dan teman-teman yang berbahagia. Hari ini kelompok 6 akan mempresentasikan macam-macam senam lantai. Tentang senam lantai. Yang pertama akan dipresentasikan oleh Muhammad Hussein. Ya, terima kasih Saudara Ilham. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Senam berasal dari istilah bahasa Inggris yaitu gimnastik yang artinya dilakukan di ruang khusus, melibatkan pertama gerak, kekuatan, kecepatan, dan keserupaan gerak fisik. Begitu juga pengertian senam lantai membutuhkan kombinasi tersebut agar manfaat secara mental dan fisik bisa dirasakan. Sejarah mencatat penemu senam lantai adalah seorang perwira kesehatan yang berasal dari Angkatan Laut Kerajaan Belanda bernama Dr. H.F. Minkema. Dari catatan ini perlu pula diketahui senam lantai di Indonesia mengalami perkembangan cukup pesat dan begitu berdampak. Pengertian senam lantai menurut Muhajir 2013, pengertian senam lantai adalah salah satu dari rumpun senam. Sesuai dengan istilah lantai, maka gerakan-gerakan atau bentuk pembelajarannya dilakukan di lantai. Lebih jelasnya lagi, pengertian senam lantai adalah salah satu penting keseimbangan. Sahara 2010 memberi penegasan bahwa senam atau gimnastik merupakan suatu sistem latihan yang dilakukan untuk meningkatkan pengembangan fisik melalui latihan tubuh. Lalu menurut Budi Sutrisno pada tahun 2010, pengertian senam lantai adalah mengacu
pada gerak dengan kombinasi terpadu dan menjemah dari setiap anggota tubuh, dari kemampuan komponen motorik atau gerak seperti kekuatan, kecepatan, keseimbangan, kelentukan, kelincahan, dan ketepatan. Ya, lanjut, Chan. PPT-nya belum. Ya, sejarah dan penemu senam lantai. Awal mula, olahraga senam lantai hingga kini belum ketahui secara pasti. Akan tetapi, berdasarkan pengertian senam lantai, diperkirakan telah ada sejak zaman Yunani kuno pada abad ke-20. Senam mulai populer dan menyebar di seluruh dunia. Perkembangan olahraga ini sangat pesat hingga akhirnya mempunyai banyak cabang. Salah satunya diantaranya di senam lantai. Sementara awal masuk senam di Indonesia ialah pada tahun 1912 pada saat masa penjajahan Belanda. Masukan olahraga senam tersebut bersamaan dengan ditetapkan pendidikan kebugaran jasmani sebagai salah satu di antara mata pelajaran wajib sekolah. Pada saat itu, senam pertama kali dikenakan oleh versi Jerman. Senam dari Jerman tersebut biasanya lebih menekankan berbagai gerakan yang kaya akan alat pendidikan. Pada tahun 1906, senam versi Jerman ini diubah dengan memakai sistem dari Swedia. Dalam sistem dari Swedia tersebut lebih menekankan manfaat gerakan senam. Penemu dari senam lantai adalah atau pengertian senam lantai adalah seorang perwira kesehatan berasal dari Angkatan Laut yang bernama Dr. H.F. Minkema. Melalui Minkema ini, sejarah perkembangan senam lantai Indonesia mulai menyebar ke beberapa wilayah. Tak hanya itu, pada 1918 Minkema juga membuka kursus senam Swedia tersebut. Semakin populernya olahraga dan pengertian senam lantai, maka didirikanlah sebuah organisasi dengan tujuan untuk membina para atlet senam yang berbakat. Organisasi tersebut dibentuk pada tanggal 14 Juli tahun 1963 dan diberi nama Persani atau dalam kurung Persatuan Senam Indonesia. Baru pada tahun 1994 Indonesia pertama kali ikut dalam perlombaan sesuai pengertian senam lantai bertaraf internasional di Ganevo. Yang selanjutnya akan dipresentasikan oleh Muhammad Tabian. Kepadanya disediakan. Macam-macam senam lantai. Yang pertama ada guling depan, guling belakang, push up, sikap lilin, sikap kayang, headstand, dan handstand. Pertama, guling depan. Guling depan merupakan gerakan berguling dengan berurutan, mulai tengkuk, punggung, pinggang, dan yang terakhir adalah panggul bagian belakang. Berikut contoh gambarnya. Tata cara melakukannya. Yang pertama, posisi jongkok menghadap matras. Letakkan telapak tangan menyentuh matras. Yang kedua, angkat pinggul ke atas kaki. Angkat pinggul ke atas, kaki lurus, masukkan kepala di antara kedua tangan, siku agak dibengkokkan. Yang ketiga, gulingkan badan dari pundak, punggung, pinggang, dan panggul bagian belakang. Yang keempat, kembali ke posisi jongkok. Selanjutnya guling belakang. Guling belakang merupakan gerakan berurutan mulai pinggul, pinggang bagian belakang, punggung, kepala bagian belakang, dan yang terakhir adalah kedua kaki. Berikut contoh gambarnya. Tata cara melakukan guling belakang. Yang pertama, 1. Tubuh dalam posisi jongkok. Kedua kaki rapat dengan tumit agak sedikit diangkat. Yang kedua, kepala menunduk dan posisi dagu menyentuh dada. Kaki ditolakkan pada lantai ke arah belakang. Dijadikan pendorong untuk menggulingkan badan. Yang ketiga, saat posisi punggung di matras, letakkan tangan yang sudah ditekuk di samping telinga. Yang keempat, kaki diangkat dan diayunkan melewati kepala. Pada saat yang bersamaan, tangan digunakan sebagai tumpuan dan tolakan. Dan yang terakhir, sesudah berguling, posisikan tubuh kembali jongkok. Selanjutnya, push up. Push up adalah suatu jenis senam kekuatan yang berfungsi untuk menguatkan otot bisep maupun trisep.
Posisi awal, tidur tengkurap dengan tangan di sisi kanan kiri badan. Kemudian badan didorong ke atas dengan kekuatan tangan. Posisi kaki dan badan tetap lurus atau tegap. Setelah itu, badan diturunkan dengan tetap menjaga kondisi badan dan kaki tetap lurus. Badan turun tanpa menyentuh lantai atau tanah, naik lagi dan dilakukan secara berulang. Berikut contoh gambarnya. Yang Tata selanjutnya, cara, udah, udah. yang selanjutnya akan dipresentasikan oleh saya sendiri. Tata cara melakukan. Mulailah dengan berbaring tengkurap dengan telapak tangan di atas matras yang terbuka sedikit lebar dari lebar bahu. Pastikan juga kaki kamu lurus ke belakang dan atur jarak kedua kaki. Boleh selebar bahu atau lebih rapat untuk mendapatkan posisi nyaman. Yang kedua, kemudian doronglah badan kamu ke atas sehingga berat badan bertumpu pada tangan dan kaki. Ketika melakukan gerakan ini, pastikan tangan kamu lurus ke atas dan seluruh tubuh dari kepala sampai kaki harus berada di garis lurus. Bokong tidak boleh naik ke atas ataupun kendur. Kencangkan bokong dan perut agar postur tubuh bisa lurus. Kemudian, secara perlahan, tekuk siku hingga membentuk sudut 90 derajat. Saat melakukan ini, jangan lupa untuk menarik napas secara perlahan. 4. Terakhir, buang napas sambil mendorong tubuh hingga menggunakan tangan kembali ke semula. Sikap lilin. Sikap lilin merupakan sikap tidur yang terlentang, kemudian kedua kaki diangkat ke atas, diangkat keras ke atas dan rapat bersama-sama dengan pinggang ditopang kedua tangan dan pundak tetap menempel pada lantai. Berikut gambarnya. Tata cara melakukan. Pertama, posisi tubuh tidur terlentang dengan kaki lurus dan tangan di samping badan. 2. Posisi kaki harus lurus dan rapat agar bisa melakukan sikap lilin. Ketiga, kaki dalam posisi lurus dan dapat diangkat ke atas. Keempat, gunakan tangan sebagai penopang pinggang dan kaki. Ya, yang selanjutnya akan dipresentasikan kepada Muhammad Abian Aiman. Kepadanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Kayang adalah sikap membusur dengan posisi kaki dan tangan bertumpu pada matras dalam keadaan terbalik dengan meregang dan mengangkat perut dan panggul. Tata cara melakukannya. 1. Tubuh dalam posisi bergerak, tegak, berdiri. 2. Tangan diletakkan di pinggul. Arahkan pandangan fokus ke depan. 2. Kepada ditekuk ke belakang dengan posisi kedua kaki tertekuk. Tangan juga ditekuk namun posisinya melewati kepala. 3. Tangan ditekuk ke bawah hingga posisinya menyentuh MC, tangan menjadikan tumpuan. 4. Saat melakukan kayang, posisi tubuh meregang dan gambarnya. Headstand merupakan fase di mana Anda berada dalam posisi terbalik, berdiri dengan ubun-ubun kepala dan kaki lurus ke atas. Tata cara melakukannya. 1. Tubuh dibungkukkan ke depan, posisi kepala menyentuh lantai dan posisi tangan berada di depan wajah. 2. Kedua tungkai kaki diangkat perlahan ke atas agar keseimbangan terjaga. Panggul diarahkan ke depan dengan posisi
punggung membusur. 3. Posisi kedua kaki lurus ke atas sejajar dengan badan. Posisi kepala menyentuh lantai dan posisi tangan berada di depan wajah. Ya, yang selanjutnya akan dipresentasikan oleh Muhammad Hussein. Bismillahirrahmanirrahim. Handstand adalah pose di mana tubuh Anda dalam posisi terbalik dengan kaki lurus ke atas dan tangan jadi tumpuannya seperti di atas itu. Tata cara melakukannya adalah 1. Tubuh dalam posisi berdiri tegak. Salah satu kaki dimajukan ke depan. Arahkan pandangan fokus ke depan menghadap matras. Badan dibungkukkan dan tangan diletakkan di matras. Tungkai kaki depan dibengkokkan, sedangkan tungkai kaki belakang lurus. Yang ketiga, tungkai belakang diayunkan ke atas. Hal ini dilakukan bersamaan dengan mengencangkan otot perut. Yang keempat, kedua kaki diluruskan ke depan dan posisinya sejajar dengan tubuh. Tangan direntangkan lurus ke bawah sebagai tumpuan berat badan. Manfaat dan tujuan senam lantai. Yang satu ialah meningkatkan fleksibilitas tubuh. Yang kedua, tulang kuat dan sehat. Yang ketiga, daya tahan tubuh. Keempat, membakar kalori. Yang kelima, menguatkan otot. Dan keenam, tingkatkan kedisiplinan diri. Yang ketujuh, mengatasi depresi. Tujuan senam lantai adalah untuk membentuk dan meningkatkan kemampuan gerakan senam dengan alat. Ya, sekian dari kami yang telah mempresentasikan materi senam lantai. Oleh karena itu teman-teman ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan. Saya Ilham. Iya, Wi. Dari kelompok 9 mau bertanya, bagaimana sih tips agar aman dalam melakukan senam lantai? Terima kasih. Oke, baik. Yang selanjutnya ada lagi yang ingin bertanya. Ya, pada teman-teman silakan untuk bertanya. Mungkin tadi dari sikap kayang, handstand, mungkin ada yang kurang belum paham. Saya, Iya. Alfa mau bertanya dari kelompok 3. Oh iya, silakan. Iya, silakan Alfa. Senam yoga juga dilakukan di atas lantai dan juga dengan alas. Apa yang membedakan antara yoga dan senam lantai? Dan adakah perlombaan nasional dan internasional untuk senam lantai? Terima kasih. Oke, baik. Yang selanjutnya ada yang ingin bertanya? Ayo, teman-teman jangan ragu untuk bertanya. Silakan, dari penjelasan kami mungkin ada yang belum paham. Nanti akan bisa dijawab oleh saudara Abian ya, yang mana salah satu atlet senam juga dia. Saya mau nanya. Iya, silakan. Nih, kelompok 1 pertanyaannya, sebutkan unsur-unsur gerakan yang ada pada senam lantai. Ya, baik. Oh, kelompok 1 Akbar. Yang lain ada lagi yang ingin bertanya? Silakan. Silakan ditanyakan saja. Ya, ini ada yang ingin bertanya lagi?
Jangan ragu teman-teman untuk nilai kita bersama. Silakan. Ya, ini Oh, ada ada dari kelompok 7 nih. yang ada di chat. Berikan Baik. contoh latihan senam lantai tanpa menggunakan alat dan jelaskan bagaimana posisi saat lakukan lompat kangkang. Ya, terima kasih pada Oke, baik. saudari Najwa. Yang selanjutnya yang ingin bertanya silakan. Dari kelompok 8 dan 9, 9 sudah send. Yang belum, ayo yang belum yang ingin bertanya silakan. oh, dari kelompok 2, gerakan apa saja yang termasuk dalam senam lantai? Ya, terima kasih pada Adiba. Lalu dari kelompok 4, ada lagi jelaskan cara melaksanakan rat leg pada senam lantai. Oke, Oke, baik. Terima kasih. dari kelompok berapa lagi nih yang belum ya? Ayo, silakan teman-teman dari kelompok 8 9 yang belum nih. Oh, dari kelompok 8. Apa manfaat senam lantai bagi kesehatan? Ya, terima kasih pada saudara Rizky Hasbi. Yuk, kayak sepertinya ada kurang satu kelompok lagi. Ayo yang belum silakan. Yang ingin ditanyakan silakan. Ini tidak ada lagi ya. Oke, baik. Kalau karena sudah dikumpulkan pertanyaannya, maka kelompok kami akan menjawabnya. Yang pertama akan dijawab oleh Muhammad Tabian. Kepadanya dipersilakan. Ya, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok pertama, yaitu sebutkan unsur-unsur gerakan yang ada pada senam lantai. Jawabannya, unsur-unsur dalam senam lantai yang pertama ada unsur kekuatan, keseimbangan, keluasan, kelenturan, dan keberanian. Apakah sudah jelas? Ya, jelas. Terima kasih. Ya, sama-sama. Selanjutnya, pertanyaan dari kelompok kedua. Gerakan apa saja yang termasuk ke dalam senam lantai? Jawabannya ialah diantaranya ada guling depan, guling belakang, sikap lilin, push up, headstand, handstand, dan sikap kayang. Bagaimana? Apakah sudah jelas? Iya, makasih ya, Bian. Iya, sama-sama. Silakan dilanjut untuk menjawab pertanyaan kelompok 3 dan 4. Yang selanjutnya akan saya jawab dari pertanyaan dari kelompok 3 maupun 4. Kelompok 3, pertanyaannya yaitu senam yoga juga dilakukan di atas lantai dengan alas. Apa yang membedakan antara yoga dan senam lantai? Dan adakah perlombaan nasional yang internasional untuk senam lantai? Jadi asal yoga dan senam. Pertama, mari kita pahami perbedaan mendasar antara yoga dan senam lantai. Keduanya merupakan senam lantai, tetapi gerakannya cukup bervariasi. Ini dipengaruhi oleh asal muasal olahraga yoga dan senam lantai diciptakan. Kalau kamu perhatikan, perbedaan yoga dan senam lantai itu cukup jelas. Yoga menggunakan gerakan yang menenangkan. Konon, gerakannya diadaptasi dari budaya timur yang diturunkan sejak 5.000 tahun. Kalau senam lantai, kita jauh setelahnya, kira-kira sekitar 80 tahun lalu. Namun gerakannya dipengaruhi oleh budaya barat, sehingga gerakannya berbeda jika dibandingkan dengan yoga. Senam lantai dan atau floor exercise memiliki peraturan tersendiri soal penelitian. Nah, untuk perlombaannya ada
yaitu jadi dalam perlombaan dalam cabang olahraga senam lantai terdapat peraturan-peraturan yang berlaku sesuai standar induk olahraga senam dunia, yaitu Federasi Senam Internasional atau dalam bahasa Inggris bernama Federation Internationale de Gymnastique. Peraturan itu dirangkum dalam buku yang dinamakan Technical Regulation yang berlaku atau mencakup aturan untuk semua disiplin senam dan Code of Point yang berlaku khusus untuk masing-masing disiplin. Gimana dari kelompok 3? Terima kasih, Ilham. Oke, baik. Selanjutnya pertanyaan dari kelompok 4, yaitu jelaskan cara melaksanakan gerakan red leg pada senam lantai. Yaitu pertama, sikap awal berdiri tegak menyamping, kedua kaki dibuka sedikit lebar, kedua tangan lurus ke atas serong ke samping menyerupai huruf V dengan pandangan ke depan. Yang kedua, jatuhkan badan ke samping kiri, letakkan telapak tangan ke samping kiri, kemudian kaki kanan terangkat lurus ke atas, disusul dengan peletakan telapak tangan di samping tangan kiri. Ketiga, saat kaki kanan diayunkan, maka kaki kiri ditolak pada lantai sehingga kedua kaki terbuka dan sorong ke samping. Letakkan kaki kanan ke samping tangan kanan. Tangan kiri berangkat disusul dengan peletak kaki kiri di samping kanan. Badan terangkat, kedua tangan lurus ke atas ke posisi semula. Gimana kelompok 4? Iya, makasih Ilham. Oke, baik. Nah, selanjutnya akan dijawab oleh Muhammad Hussein. Kepadanya dipersilakan. Ya, terima kasih Pak Ilham. Saya akan menjawab pertanyaan kelompok 5 dan 7. Pertanyaan kelompok 5 ialah, apa saja persiapan yang harus kita lakukan sebelum melakukan gerakan senam lantai? Ya, sebelum melakukan gerakan senam lantai, kita harus melakukan pemanasan terlebih dahulu. Sebelum melakukan gerakan senam lantai, gunakan matras ketika melakukan gerakan senam lantai. Pastikan tempat Anda letakkan matras aman ataupun sekitar matras. Ya, bagaimana kelompok 5? Apakah sudah jelas? Jadi, keamanannya begini, kalau kita ingin melakukan senam lantai, jangan coba-coba untuk melakukannya di tempat-tempat keras ya, seperti di keramik, atau apalagi melakukan gerakan guling depan. Karena itu resikonya sangat besar ya, apalagi yang jadi bahan tumpuan tuh leher. Bagaimana kelompok 5, apakah sudah jelas? Ya, terima kasih pada kelompok 5. Lalu saya akan menjawab pertanyaan kelompok 7. Pertanyaan kelompok 7 ialah, berikan contoh latihan senam lantai tanpa menggunakan alat dan jelaskan mana posisi kaki saat melakukan lompat kangkang. Ya, jadi begini. Pertanyaan jawaban untuk kelompok 7 ya, push up dan sikap lilin. Posisi kaki saat melakukan lompat kangkang adalah membuka lebar ke kiri dan ke kanan ketika berada di udara. Jadi saat kita melakukan push up dan sikap lilin itu kan posisinya harus tepat ya. Apalagi dengan sikap lilin, maka kita harus benar-benar kaki kita ke atas banget dan tangan itu memegang pada bagian bokong. Jadi untuk jadi bahan tumpuannya dan harus lurus ke atas begitu. Bagaimana kelompok 7? Apakah sudah jelas? Sangat jelas, terima kasih Husen. Ya. Saya akan menjawab pertanyaan kelompok 8. Lalu pertanyaan kelompok 8 dan 9. Saya persilakan pada Muhammad Abi Naiman untuk menjawab. Jadi jawabannya, 1. Bantu tingkatkan kekuatan otot. 2. Pada gerakan senam lantai melibatkan hampir seluruh otot tubuh, mencegah
risiko penyakit tertentu, tulang menjadi kuat dan sehat, meningkatkan kelenturan tubuh, mencukupi kebutuhan olahraga harian. Gimana jawabannya? Asbi udah paham, Bi? Ya, dilanjut saja, Mam. Aiman, silakan dilanjut. Jawaban nomor kelompok 9 yaitu pastikan matras dan keadaan sekitar aman untuk melakukan senam lantai. Letakkan matras di atas lantai atau tanah yang rata dan jauh dari bahaya. Letakkan matras jauh dari dinding ataupun benda yang dapat menyebabkan benturan. Senam lantai dilakukan mulai dari gerakan ringan dan bertahap sampai pada gerakan yang sulit. Terima kasih, Aiman. Yuk, sama-sama. Yang selanjutnya, kesimpulan yang akan dibacakan oleh Muhammad Tabin Sukarnanya, dipersilakan. Ya, terima kasih. Jadi kesimpulannya pengertian dari senam lantai ialah senam berasal dari istilah bahasa Inggris yaitu gimnastik, yang artinya dilakukan di ruang khusus melibatkan performa gerak, kekuatan, kecepatan, dan keserasian gerak fisik. Pengertian senam lantai menurut ahli salah satunya menurut Sayuti Sahara ialah memberi penegasan bahwa senam atau gimnastik merupakan suatu sistem latihan yang dilakukan untuk meningkatkan pengembangan fisik melalui latihan tubuh. Lalu sejarah senam lantai. Sejarah senam lantai ini awal mulanya senam lantai hingga kini belum diketahui secara pasti, akan tetapi berdasarkan pengertian senam lantai diperkirakan telah ada sejak zaman Yunani kuno pada abad ke-20. Lalu penemu senam lantai. Penemu senam lantai ialah seorang perwira kesehatan yang berasal dari Angkatan Laut Kerajaan Belanda bernama Dr. H.F. Minkema. Melalui Minkema inilah sejarah perkembangan senam lantai di Indonesia mulai menyebar ke beberapa wilayah. Lalu macam-macam senam lantai. Yang pertama ada guling depan, guling belakang, push up, sikap lilin, sikap kayang, headstand, dan handstand. Lalu tujuan dan manfaat senam lantai. Yang pertama manfaat dari senam lantai yang adalah meningkatkan fleksibilitas tubuh. Yang kedua, tulang kuat dan sehat. Yang ketiga, daya tahan tubuh. Yang keempat, membakar kalori. Yang kelima, menguatkan otot. Lalu tujuan senam lantai ialah untuk membentuk dan meningkatkan kemampuan gerak senam dengan alat. Sekian yang dapat saya sampaikan. Dengan kesimpulannya. Kami tutup acara ini dan kami akan serahkan sisanya pada Bapak Nurjaya selaku sebagai guru Penjas. Terima kasih. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam pengucapan. Sekian yang kita sampaikan. Selebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh kota